Tiga terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Mandani, warga Kelurahan Kebun Tebeng pada 8 Januari lalu, dituntut dengan hukuman penjara yang berbeda dalam persidangan yang dilaksanakan Kamis pekan lalu. Jaksa penuntut umum meyakini bahwa ketiga terdakwa secara sah melanggar pasal 340 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Terdakwa Mangga Harun Manda Lubis dituntut dengan hukuman 18 tahun kurungan penjara, sementara terdakwa Mulyadi Hidayah dan Maldo Deswansyah dituntut 8 tahun penjara. Adapun yang memberatkan diri tuntutan terdakwa Mangga Harun Manda Lubis tersebut lantaran yang bersangkutan pernah dipenjara atas kasus pencurian dengan kekerasan hingga berujung pembunuhan terhadap korbannya. Perkara yang sudah kami miliki dan terungkap dalam persidangan juga, Mangga Harun Manda ini sebelumnya sudah pernah terlibat tindak pidana, selebih juga sebelumnya dia terpidana dalam perkara pemerasan sampai dengan mati juga. Memang yang melakukan penunjukan si Manda ini ya, Om? Ya, dari kalau untuk perkara yang ini yang melakukan perbuatan kekerasan secara langsung itu dalam hal ini menunjuk itu tadi itu si Mangga Harun Manda yang pada persidangan. Kemudian dua orang ini ada dalam lokasi dan membantu proses. Di sisi lain, penasehat hukum terdakwa Mangga Harun Manda Lubis, Enda Rahayuningsih mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya meyakini bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh kliennya tersebut merupakan sebuah kespontanan, bukan pembunuhan berencana seperti yang didakwa maupun dituntut oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa Mangga Harun Manda Lubis melakukan pembunuhan dalam pengaruh minuman keras, bahkan senjata yang ia gunakan untuk membunuh korban tersebut didapatkan dari DPO inisial AM, yang juga merupakan provokator yang memerintahkan terdakwa untuk membunuh korban. Jadi dalam hal ini hanya titipan, tapi dia juga tidak berencana untuk membunuh ataupun untuk menusuk siapa itu. Refleks. Spontan berarti ya? Ya, spontan. Ya. Tidak seperti yang dipasalkan berencana berarti. Betul, jadi tidak seperti yang dituntut pasal dari jaksa penuntut umum. Sementara untuk dua terdakwa lainnya disampaikan oleh penasehat hukumnya bahwa kliennya tidak bersalah dalam pasal 340 KUHP karena kedua kliennya tidak terlibat langsung dengan pembunuhan tersebut dan hanya membiarkan terjadinya pembunuhan tersebut yang seharusnya dijerat dengan pasal 165 KUHP. Masih tetap berkeyakinan ya secara hukum bahwasanya klien kami ini bukan terlibat secara bersama-sama aktif, bahwasanya mereka tidak ada tindakan, tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan, tidak ada unsur-unsur untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Nah, kalau yang pelaku ya jelas ya, tapi kan dalam keadaan itu kami yakini ini pasal 340-nya itu tidak terbukti. Oleh karena mereka dalam keadaan mabuk dan syarat untuk perencanaan itu kan harus dengan secara sadar. Dan terkait dengan klien kami bertiga, dua orang itu apabila pun harus diterlibatkan di dalam perkara pidana, mereka itu hanya membiarkan suatu kejadian tidak pidana itu terjadi. Artinya itu bukan pasal 340 atau 338, tapi pasal 165. Nah, di situ yang kami masih keberatan dengan tuntutannya. Diketahui Selasa siang ketiganya dijadwalkan mendengarkan putusan majelis hakim, namun sidang terpaksa ditunda hingga Kamis depan. Muhammad Angga, BTV melaporkan.